Pada part sebelumnya, kita telah membahas mengenai insert data dan select data. Pada part kedua ini, kita akan membahas update data dan delete data. Data alamat pada pembahasan sebelumnya masih kosong, sehingga sekarang kita akan menambahkan data alamat dengan menggunakan update data. Kalau itu diubahnya di PHP MyAdmin ya itu gampang banget gitu kan. Tetapi di sini kita mau mengubah data itu di halaman PHP-nya. Karena apa sih? Update ini apa ya? Keterangannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa baca ya, pada intinya untuk mengubah data gitu ya. Di sini ada proses mengubah data yang sebelumnya telah tersimpan. Jadi tadi data penulis sudah tersimpan tetapi alamatnya kosong, sehingga kita bisa mengubah data alamat dengan menggunakan perintah update. Nah, di sini sintaksnya adalah update, nama tabelnya, set field-nya atau di kolom mana sih yang mau kita ubah, sama dengan record baru atau datanya. Kita harus menggunakan klausa where. Kenapa? Kemarin sudah dijelaskan, kalau kita tidak menggunakan klausa where, maka yang akan terupdate adalah semua yang ada di situ. Sementara yang kita mau ubah hanyalah satu dari, ya, salah satunya saja, kan begitu ya. Lalu bagaimana cara kita mengubahnya? Lagi-lagi kita membutuhkan sebuah halaman baru. Oke, di sini yang mau kita ubah adalah data yang sesuai dengan yang kita pilih begitu. Karena di sini ada nomor, kode penulis, nama penulis, nomor HP, nomor rekening, alamat, yang mana nih yang mau kita ubah gitu kan. Oke, untuk melakukan perubahan data berarti kita membutuhkan sebuah halaman baru begitu ya. Halaman baru ya ini digunakan untuk mengubah data dari misalkan saja salah satu dari data tersebut begitu. Yang gunanya adalah untuk melakukan proses update. Lagi-lagi kita akan membuat sebuah halaman ubah data. Nah, disinilah kita akan coba untuk membuat, lagi-lagi kita buat tabel seperti halaman di penulis input ya. Kita sebetulnya bisa begini tabelnya, tinggal kita oke, kita buat seperti ini. Kita ambil saja semuanya, mulai dari font ke font. Nanti kita tinggal ubah saja. Oke, tapi kemudian apa yang mau kita ubah kan gitu ya? Apa yang mau kita ubah? Kita harus pilih dulu tentu saja. Kita harus pilih dulu, sehingga di sini misalkan saya ingin membuat PHP di sini, lagi-lagi harus ada include koneksi.php. Oke. Selanjutnya kita akan membuat query yang di sini memanggil data yang akan kita ubah. Berarti di sini saya bisa menggunakan select bintang from tbl penulis yang mana gitu kan. Where. Nah, kita gunakan klausa where yang tentu saja kata kuncinya adalah primary key-nya, berarti penulis kode. Sama dengan siapa? Ya, kita pilih salah satu, misalkan ya P01 begitu. Sama seperti yang sebelumnya, kita buat query di sini. Kita jalankan MySQL query. Kemudian kita panggil koneksinya seperti biasa dan kemudian SQL-nya. Setelah itu kita simpan lagi-lagi di data, sama ya. Kita simpan datanya di dalam sebuah array begitu. Ya. Setelah itu kita tinggal menampilkan data-data tersebut. Kalau di halaman input itu kita bisa menambahkan datanya gitu ya, kita bisa menambahkan datanya dengan label yang kosong. Nah, di sini kita isikan value-nya. Nah, isinya apa ya? Isinya adalah data-data yang ada tadi. Data, kemudian di sini adalah penulis kode. Kemudian selanjutnya juga sama, kalau memang dirasa mengetik terlalu lama ya kita bisa isikan seperti ini.
penulis nama lengkap. Kemudian selanjutnya adalah penulis no HP, penulis no HP, and then penulis no rekening. Ya, sekarang sudah mulai ingat. Terakhir adalah penulis alamat. Well, kemudian di sini ada submit yang lain begitu. Kita gunakan, misal di sini kita ganti menjadi ubah. Kalaupun value-nya di sini mau kita jadikan ubah simpan juga boleh, atau ya ubah begitu. Kita simpan penulis ubah.php. Jika ingin menambahkan misalkan saja reset, bisa saja kita tambahkan reset di sini. Oke, input begini saja. Ini adalah reset. Oke, name-nya adalah reset. Ya, value-nya juga reset. Sehingga ketika kita akan jalankan halaman ini, kita mau lihat begitu, bisa cek di sini. Kita hilangkan dulu ubah. Nah, harusnya akan ada data seperti ini gitu ya, tapi alamat penulisnya masih kosong sehingga kita perlu isikan. Tetapi di sini kan ya, kita perlu tadi klik ubah kemana supaya ketika kita melakukan perubahan itu bisa tersimpan, kan begitu ya. Kita cek lagi ubahnya dia kemana, ke penulis simpan. Waduh, tapi penulis simpan di sini tadi insert loh, bukan ubah. Kita bisa membuat file baru dengan nama penulis ubah simpan, misal seperti itu, atau bisa dijadikan satu di sini. Tetapi kalau mau jadikan satu di sini, kita harus pastikan dulu dia itu apa gitu. Apakah dia itu memang simpan atau ubah? Sehingga di sini mungkin perlu kita cek gitu kan. If conditionnya adalah simpan, maka yang akan dijalankan adalah ini, ya kan? Tetapi jika misal else if $post tadi kita menggunakan ubah ya, ketika itu ubah, maka yang kita akan gunakan adalah, nah sama di sini kita akan menjalankan SQL, kemudian menjalankan query, ya sama SQL-nya SQL, boleh sama boleh beda. Misal di sini kita gunakan SQL ubah, ya boleh saja begitu. Kita bisa lagi-lagi bisa menggunakan yang ada di sini ya SQL-nya. Oke, ini update-nya kita tinggal copy saja, kita letakkan di sini. Ingat yang kita ubah adalah datanya, dan ingat bahwa kalau ada primary key, maka primary key-nya itu tidak boleh diubah gitu ya, karena itu menjadi sebuah kunci, sehingga bagian kode di sini kita tidak perlu ubah. Nah, di sini ada where, ingat where-nya itu siapa? Where-nya itu adalah si penulis kodenya tadi. Ya kan, penulis kode sama dengan $kode, harusnya begitu karena ada di sini ya. Oh sorry, kode penulis berarti. Nah ini tinggal kita samakan saja, nama lengkap yang ada di sini adalah siapa. Kita pakai $nama penulis, sesuaikan dengan ini ya. Kemudian sama lagi-lagi kita harus jalankan dulu MySQL query. Yang kita jalankan lagi-lagi koneksinya dan SQL-nya. Siapa? SQL ubah sekarang. SQL ubah. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan ini ya. Sama saja. Tapi bukan lagi ditambahkan, melainkan diubah. Diubah. Oke, save. Ya, sepertinya ada yang sedikit terlupa. Di sini kita bisa tambahkan iset. Ya, iset ini gunanya untuk memastikan apakah
pos simpan yang nantinya dikirimkan, ataukah pos ubah yang tentu saja secara fungsi berbeda begitu ya. Untuk pos simpan itu menggunakan insert, sementara untuk ubah kita menggunakan perintah update. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan mengakses begitu halaman ubah, yang berarti di sini nulis ubah yang pertama tadi. Oke, kita ketikkan Yogyakarta misal begitu, klik ubah. Oh, ada yang salah, line 21. Apakah yang salah di line 21? Update, oh kurang, tutup. Harusnya sudah benar. Ya, data berhasil dirubah, sehingga di sini kalau kita ingin kalau kita ingin melihat, kita klik, nah sudah ada datanya. Well, yang terakhir adalah perintah delete, yang berarti di sini kita harus membuat sebuah halaman delete, lagi-lagi di halaman PHP. Berarti di sini kita membuat sebuah halaman baru dengan PHP sama ya, berarti kita buat include dulu koneksi.php. Setelah itu kita buat SQL lagi, yang kali ini isinya tentu saja delete from TBL penulis. Ingat, harus ada klausa where-nya. Where penulis kode, misalkan yang mau kita ubah adalah penulis 03. Selanjutnya sama query MySQL query yang kita jalankan adalah sama koneksi dan SQL-nya. Dan kalau memang sudah dijalankan menggunakan MySQL query, maka sebetulnya data tersebut sudah berhasil dihapus, sehingga kita bisa munculkan di sini echo data berhasil dihapus. Well, kita akan coba, disimpan dulu penulis hapus ya .php. Kita akan jalankan. Berarti di sini klik penulis hapus. Set. Ya, data berhasil dihapus. Untuk melihat kita bisa, ya, data terakhir sudah terhapus. Ya, itu tadi adalah perintah CRUD, perintah create, read, update, dan delete, yang masing-masing dengan menggunakan insert, select, update, dan delete. Digunakan di halaman PHP yang kemudian akan bisa mengubah data yang berada di database-nya. Oke, sehingga di sini perintah delete adalah seperti ini keterangannya, proses menghapus record yang telah kita tentukan. Keberadaan file delete ini cukup penting begitu ya, karena untuk menghapus data kalau ada kesalahan. Tapi ingat, perintah delete itu bersifat permanen, sehingga hati-hati ketika mau melakukan delete, pastikan dulu memang itu di delete atau tidak. Sehingga ketika menggunakan delete, pastikan dulu ini yang data yang mana. Makanya klausa where di delete dan update menjadi sangat penting. Dan akhirnya, terima kasih.